Akhirnya saya mulai hamil, punya anak, ya urus anak satu. Baru 1 tahun hamil lagi, kejar tayang. Hamil 2, 1 tahun lagi hamil lagi. Akhirnya punya anak 3. Mau pakai pembantu gak ada duit. Urus sendiri. Anak 3 saya urus sendiri tanpa pembantu. Sekarang anak 1 babysitter 3. Ini yang terjadi sekarang ini. Bertobat ya. Ibu-ibu urus anakmu dengan tanganmu. Supaya engkau bisa memberkati dia. Ya. Saya tuh lihat satu kali tuh saya lagi di kolam renang ada ibu-ibu ya. Datang bawa anaknya, babysitternya 3. Anaknya 1 ekor loh. Babysitternya 3. Yang 1 bawa tas pakaian, yang 1 bawa makanan, yang 1 bawa mainan. Itu anak di gerobak, mamanya main HP. Mamanya main HP. Sus, udah makan dia? Udah bu, ya udah kasih susu. Mamanya gitu terus saudara. Rasa-rasanya mau saya baptis di kolam renang ini mamanya ini. Saya lihat dia ya. Karena saya agak kepahitan dengan masa lalu. Saya urus anak 3 gak pakai suster, saya sendiri. Dia ini anak 1, suster 3 loh. Ini kan kebangetan ya saudara. Lu gak tahu itu suster kalau kasih makan mungkin kau tidak lihat ya apa yang dia bilang sama anakmu nangis. Kita gak tahu mungkin sudah dikutuk atau apa. Ya, didik dengan tanganmu sendiri. Ya, selama masih bisa, ayo ya Tuhan bilang dari kecil didik anak-anakmu ya. Beri sebanyak waktu mungkin kepada anak-anak ya. Sejak engkau dalam kandungan tumpang tangan. Saya urus sendiri. Mulai saudara, akhirnya kita tuh bulan madunya mulai berkurang, madu mulai menipis. Ya, ketika madu mulai menipis, bahkan habis, yang tersisa tinggal lebah. Ya, nggak ada madu-maduan lagi, pokoknya lebah. Apalagi saya dari Sulawesi, lebah hutan. Itu kalau menikam sakit saudara. Ya. Saya udah urus anak, urus rumah, urus bersih-bersih ini. Suami saya teriak, "Say, kopi." Dalam hati saya, punya tangan 2, punya kaki 2. Sama kan? Ambil sendiri di dapur, bikin sendiri. Ada tangan, ada kaki. Nggak lihat apa istri ini lagi urus anak. Dulu say, kopi. Ini say, pret. Itu cinta itu. Dengar yang muda-muda ini ya. Ada tangan, kaki sendiri urus. Dia ke dapur, bikin kopi. Ini kopinya yang mana ya? Gulanya yang mana? Gula di botol yang ada tulisan garam. Ih, kenapa gula ditulis garam? Biar gak ketahuan semut. Kan kayak kau di HP, Yanti kau tulis Yanto. Jangan tepuk tangan bapak-bapak. Ya, itu tuh yang terjadi nih bapak-bapak. Nggak usah ngaku, nggak usah. Ya, di tulisan Yanto, ya. Yanto padahal Yanti. Ya, di HP-nya itu banyak tukang sedot gas, tukang sedot WC, tukang gas. Ya, nggak tahu itu, padahal siapa semua itu. Tapi di bapak-bapak di sini tidak ada. Insya Allah Pak. Itu terjadi saudara. Ya, ketika madu mulai habis ya itu yang terjadi. Suami saya bilang, sekarang kok galak banget ya? Galak, nggak ngerti apa, nggak ada pembantu, terus anak sendiri. Ya, membantu-bantu istri. Tapi saya itu loh, kepala kantor, turun ke dapur, masak, bikinin mami saya susu, kopi. Gak kayak kamu, suami kok karunianya bos. Suami saya balas, mak saya itu loh, mak saya. Istri yang luar biasa. Melayani papa tuh kayak raja. Papaku itu tinggal minta apa aja. Nasi, nggih. Kerupuk, nggih. Ya.
Semua ingge. Gondok nggak saya? Gondok. Lalu kita mulai membanding-bandingkan kan. Saya bilang ya sudah kalau gitu nikahkan saja makmu sama papiku. Biar rumah tangga mereka jadi rumah tangga yang luar biasa. Susah saudara. Ya. Sumut-sumut, berbantah-bantah. Ya. Nggak ada damai sejahtera. Berkat semakin jauh, keuangan seret, tiap hari ribut. Saya pikir-pikir, lama-lama saya capek ya kayak gini. Saya ini hamba Tuhan loh. Suami saya juga pelayan Tuhan. Kita nih ketemu di gereja kurang kudus apa coba? Bayangan saya kita ketemu di gereja pasti berantemnya haleluya kau. Puji Tuhan. Harusnya kan pendeta berantemnya begitu kan? Kalau udah emosi dasar, bahasa roh keluar. Ya ternyata itu semua tidak terjadi. Pendeta juga manusia. Saya emosi, dia emosi. Saya bilang Tuhan gak bisa kayak begini Tuhan. Tuhan tuh gak bakal berkati rumah tangga kita nih ribut-ribut terus. Janji Tuhan tuh gak akan terjadi Tuhan. Saya berdoa, saya buka hati, tolong Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya buka Alkitab, dapat ayat. Segala sesuatu yang kau lakukan, entah itu dengan perbuatan, dengan perkataan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terpukul saya saudara. Berarti kalau suami saya minta bikin kopi, saya harus bikin untuk Tuhan. Dia teriak, "Say kopi." Saya ke dapur, saya ambil krim, saya ambil kopi, saya kasih air panas, saya aduk. Untuk Tuhan. Harus yang terbaik saudara, untuk Tuhan loh. Ya, kalau untuk suami dalam keadaan panas, kasih sianida sedikit. Mati kau. Ya, tapi karena untuk Tuhan, mana kita bisa kasih buat Tuhan yang tidak terbaik. Tapi itu firman Tuhan yang ngomong, semua yang kamu lakukan dengan perbuatan ataupun perkataan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan berkatnya dari Tuhan. Amin. Jangan cuma amin-amin di sini. Pulang lakukan. Ya, lalu saya mulai coba berubah. Saya bikin ya. Dulu beresin rumah, gondok saudara. Urus anak 3, bersih-bersih rumah ya. Bikin emosi, suami menuntut begini. Saya belajar melakukan. Ngepel untuk Tuhan. Jadi kinclong gak bersungut-sungut. Saya masak untuk Tuhan. Akhirnya saya berubah. Waktu saya berubah, suami juga berubah. Tahu-tahu dia bilang, "Say, aku bikinin kamu kopi loh. Gak tahu ini enak atau tidak ya. Tapi aku bikin ini dengan cinta." Iya kan? Kalau pret, siapa itu yang ngomong pret? Siapa itu ngomong pret ya? Berani ya ngomong pret sama saya ya. Jangan meniru-niru saya ya. Awas loh kalau keluar firman terkutuklah. Saya tahu dia bilang cinta tadi itu pret. Ya. Iya saudara, ketika kita berubah itu gak usah saling nuntut. Kenapa kita sering berbantah-bantah, bersungut-sungut? Karena kita menuntut orang lain itu menjadi seperti yang kita mau. Kita menuntut suami seperti yang kita mau, kita tuntut istri. Kenapa orang bersungut-sungut dan berbantah-bantah? Karena dia tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Tidak terpenuhi apa yang dia mau di hatinya, makanya dia bersungut. Tapi coba engkau mulai rubah. Aku gak angkat menuntut Tuhan, tapi aku akan coba memberi yang terbaik. Amin. Dan saya tanpa menyadari suami saya berubah. Dia bikinin saya kopi. Ya, dia mulai belajar juga bantu-bantu di rumah, dia mulai belajar melakukan segala kewajibannya. Ya, dan sehingga kami mulai berubah. Kami mulai saling memperlengkapi satu dengan lainnya. Kami mulai saling mengisi satu dengan lainnya. Dan tidak berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Engkau berbantah, engkau bersungut di rumah, jauh janji Tuhan.